Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1705. Chapter 1705, Reinforcement. Ketika dia melihat Yuanen Yehui membunuh makhluk jiwa air dengan mudah, dia tidak bisa menahan nafas dingin karena ketakutan. Ini sepertinya sangat berbeda dari data yang dikumpulkan tentang kemampuan gadis ini. Kekuatan kegelapan yang luar biasa. Mungkinkah dia adalah seorang guru jiwa yang jahat? Rona ungu kehitaman di sungai terus menyebar ke kejauhan. Di mana itu berlalu, makhluk jiwa yang lebih lemah memang memiliki peluang untuk melawan saat mereka diubah menjadi cahaya sebelum memudar. Beberapa makhluk amfibi dengan tergesa-gesa keluar dari air. Beberapa merasa terburu-buru, sementara yang lain menyerang Yuanen Yehui. Sementara itu, pilar air yang sangat besar melesat ke langit dari sungai di kejauhan, diikuti oleh gelombang aura yang kuat. Sebagai sungai pembatas, ada cukup banyak monster jiwa yang cukup kuat di sungai ini. Makhluk di depan mata mereka adalah salah satunya. Mengambang di puncak geyser besar sebagai makhluk jiwa seperti kepiting raksasa dengan lebar lebih dari 6 meter dan tingginya lebih dari 4 meter. Ia melambaikan cakarnya yang sangat besar dengan marah. Itu adalah makhluk jiwa 10.000 tahun yang dikenal sebagai kepiting baja. Itu adalah penguasa sungai ini. Sepasang mata kecil kepiting baja itu berputar-putar dan langsung menatap Yuanen Yehui. Adegan mengerikan muncul. Lebih banyak geyser yang keluar dengan cepat dari sungai di bawahnya dan membentuk struktur seperti jembatan. Dengan 8 kakinya yang panjang, The Steel Crab dengan cepat merangkak ke arahnya, melambaikan sepasang cakar sepanjang 4 meter saat ia menyerang Yuanen Yehui. Saat menutup jarak di antara mereka, kepiting baja membuka sepenuhnya cakar depannya yang hitam besi dan mengeluarkan semburan kekuatan jiwa yang kuat. Pertahanannya jelas telah diperkuat sementara kekuatannya luar biasa hebat. Faktanya, cakar depannya dapat dengan mudah memotong logam langka menjadi 2. Tidak ada makhluk jiwa akuatik lain yang dapat menyainginya pada saat ini. Sejumlah besar murid dan grand muridnya telah terbunuh, yang membuat tuan dari makhluk jiwa air ini marah. Sementara itu, aliran cahaya bintang turun dari langit dan menyinari tubuh kepiting raksasa dengan presisi yang sempurna. Seketika, kepiting baja 10.000 tahun, menyerang dengan liar dengan kecepatan tinggi, telah dihentikan. Ia bahkan kehilangan kendali atas geyser yang menopangnya, dan pilar air itu runtuh. Cahaya ungu keemasan memotong busur cahaya yang anggun namun cukup pahit di udara. Dengan satu flash, itu lenyap. Pada saat itu, tubuh kepiting baja membeku di udara. Menyelinap melewati kepiting, Yuanen Yehui masih berputar sebelum dia menamparkan cangkang di punggung kepiting itu. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya ungu emas berubah menjadi entitas seperti pusaran yang melesat ke tubuhnya. Ada ledakan keras, dan seluruh tubuh kepiting baja yang besar itu hancur berantakan, potongan-potongannya membuat kekacauan saat berserakan di tanah. Semburan energi yang luar biasa meledak dari tubuhnya sebelum menghilang ke sekitarnya. Yuanen Yehui mengangguk dengan puas. Binatang dengan umur 10.000 tahun ini benar-benar memanjakan. Ini sangat bergizi. Mencabut staf bintangnya, Su Xiaoyan tersenyum dan berkata, sepertinya agak bodoh. Tidakkah menurutmu jiwa binatang di sini bodoh? Saya tidak tahu bagaimana War God Hall sebenarnya menjalankan pengaturannya. Soul Beast bahkan tidak tahu bagaimana menghindari konflik. Mereka jelas bisa merasakan kekuatan kami, namun mereka masih memiliki keberanian untuk menyerang kami. Itu benar-benar kebodohan. Bersembunyi di hutan, Nangongi tidak bisa menahan perasaan kesal dan marah ketika mendengar itu. Apakah dia menyebut makhluk jiwa itu sebagai Yidirath? Atau kita? Dia tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, dia bahkan kurang berani untuk keluar saat ini. Dia sangat menyadari kemampuan Steel Crab selama 10.000 tahun. Meskipun dia juga mampu mengalahkannya, dia tidak mungkin melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Dia mengira bahwa gadis dengan staf bintang dari tim lawan adalah master jiwa tipe kontrol. Kombinasi tipe kontrol dan master jiwa tipe penyerangan menghasilkan kemitraan paling efektif di dunia master jiwa. Nangongi tahu keterbatasannya, jadi dia memilih untuk bersembunyi di sudut gelap dan menunggu. Sementara itu, aliran cahaya tiba-tiba melonjak ke langit dari jalur tengah. Itu meledak di udara dan berubah menjadi lingkaran merah muda yang menyebar keluar. Jalan tengah dalam bahaya. Yuanen Yehui merasakan dadanya menegang sejenak.
Tidak mungkin mereka bisa menghubungi satu sama lain melalui komunikator jiwa di sini. Akibatnya, mereka telah mendiskusikan semuanya sebelumnya. Semua orang membawa perangkat sinyal mara bahaya yang diberikan oleh Ling Zichen. Sinyalnya akan dikeluarkan saat salah satu dari mereka dalam bahaya. Tampak jelas bahwa sinyal tersebut datang dari jalur tengah. Sesuatu telah terjadi di sisi Ling Zichen. Dukung jalan tengah. Ayo pergi. Yuanen Yehui mengepakkan sayap di punggungnya tanpa ragu sedikit pun dan terbang menuju jalan tengah. Su Xiaoyan melompat dan mengikuti di belakangnya. Secara alami, Nan Gongyi memperhatikan gerakan mereka dari sisi berlawanan. Meski begitu, dia cukup takut menyelinap ke jalur kiri tim lawan sendirian. Ada masalah nyata di jalan tengah. Demon Gukin Douluo Mo Zihong telah memainkan instrumen terus-menerus untuk waktu yang lama dan menyadari bahwa tidak ada yang terjadi pada Ling Zichen. Ketika dia menyadari bahwa dia berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali, dia menjadi curiga. Oleh karena itu, dia meluncurkan serangan eksplorasi pertamanya. Dengan memetik bukinnya, aliran kekuatan jiwa berubah menjadi gelombang suara yang meledak di Ling Zichen di tepi seberang. Gelombang suara melemah saat menempuh jarak 100 meter, tetapi Ling Zichen tidak mampu menghindarinya. Dia menerima serangan langsung dan pingsan sejenak. Meskipun dia memiliki perisai pelindung, dia masih terlempar sejauh belasan meter. Dia mengandalkan sistem stabilisasi Misha sendiri untuk mendaratkannya dengan aman di tanah. Segera setelah dia sadar, dia mengirimkan sinyal mara bahaya tanpa ragu sedikitpun. Demon Gukin Douluo Mo Zihong dari tim lawan sangat berpengalaman dalam pertarungan. Dia tahu dari tindakan lawan ini bahwa dia jelas di bawah kendalinya. Akibatnya, dia menjadi tidak berdaya. Dia terus memainkan Gukin dan serangkaian gelombang suara ungu pucat meledak. Anehnya, masing-masing dari 7 gelombang suara yang dia keluarkan mengejar yang datang sebelumnya. Gelombang suara bertabrakan 6 kali, dengan setiap tabrakan berturut-turut menyebabkan mereka berakselerasi. Setelah akselerasi terakhir, 7 gelombang suara telah menyatu menjadi satu gelombang suara raksasa. Bergerak dengan kecepatan yang sempurna, itu mencapai Ling Zichen sama seperti saat terkuatnya. Kemampuan kontrol serangan ini bisa dibilang luar biasa. Ling Zichen merasa agak tertekan saat ini. Selama ini, dia dengan percaya diri berasumsi bahwa kapasitas bertarungnya tidak lebih lemah dari judul Douluo manapun. Ini juga mengapa dia memiliki keberanian untuk adu mekanik dengan Tang Wulin di masa lalu. Karena itu, setelah bertemu dengan judul Douluo ini dalam kehidupan nyata, dia telah menemukan bahwa Misha-nya masih sangat kurang. Bagaimanapun, Misha tidak akan pernah bisa menggantikan kemampuan Master Jiwa sepenuhnya. Masih banyak hal yang perlu dia perbaiki. Misha-nya didukung oleh banyak sirkuit jiwa sumber beredar positif. Itu adalah satu-satunya dari jenisnya di seluruh dunia Misha, dan kekuatannya tidak dapat ditandingi oleh perangkat jiwa biasa lainnya. Namun demikian, dia tidak bisa membawa Misha ke level Master Jiwa berpengalaman kecuali jika dia mengubah dirinya menjadi bom yang sebenarnya. Dia menyaksikan tanpa daya saat gelombang suara mencapai dirinya. Dia hanya bisa menyilangkan lengan Misha-nya untuk menahan diri. Perisai pelindungnya diaktifkan ke pengaturan tertinggi. Ledakan. Gelombang suara menghantamnya, dan Ling Zichen terlempar oleh dampaknya. Di sisi berlawanan, Demon Gukin Douluo telah melompat dan terbang langsung dari tepi seberang, masih memainkan Demon Gukin di udara. Dia menopang instrumen dengan satu tangan sementara dia memetik senar dengan tangan lainnya. Dia menembakkan gelombang suara ke dalam air untuk mencegah makhluk jiwa akuatik di dalamnya menyerangnya. Dia terbang menuju Ling Zichen dengan kecepatan tinggi. Dia telah menentukan bahwa Ling Zichen adalah tim terlemah dari Shrek yang ambil bagian dalam pertandingan ini. Selain itu, dia yakin bahwa dia adalah yang terlemah dari semuanya. Jika dia bisa mengalahkannya lebih dulu, hasil ronde ini pada dasarnya ditentukan. Ledakan itu melemparkan Ling Zichen puluhan meter jauhnya sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Gelombang suara yang mencengangkan bahkan meninggalkan bekas lecet di Misha-nya, dan perisai pelindungnya bergetar hebat karena benturan itu. Namun, itu juga pada saat inilah percikan cahaya menerangi Misha Ling Zichen. Itu tampak seperti bintang yang menyilaukan di langit malam, dan aura menakutkan muncul dari Misha. Bagaimanapun, ini adalah Misha nomor 1 di dunia. Meskipun kemampuan Ling Zichen kurang dari bintang, kekuatan Misha-nya tidak perlu dipertanyakan lagi. Soul Land 3 Chapter 1706. Chapter 1706, Ling Zichen is eliminated. Demon Gukin Douluo tidak sepenuhnya benar dalam penilaiannya.
Dia benar tentang Ling Zichen sebagai yang terlemah di antara orang-orang dari Akademi Shrek. Namun, meski tubuhnya lemah, secara keseluruhan, dia tidak bungkuk. Keuntungan terbesar Demon Gukin Douluo terhadapnya adalah kendalinya. Dia berada di bawah kendalinya sejak mereka bertabrakan karena kurangnya persiapan. Mo Zihong berhasil menahan Ling Zichen kembali dengan serangan gelombang suaranya, tetapi dia telah kehilangan kendali atas dirinya. Dalam keadaan seperti itu, Ling Zichen tidak lagi rentan. Dia mengangkat tongkat pendek di tangannya dan dengan cepat menembakkan dua berkas cahaya. Dalam sekejap, aliran seperti benda padat mencapai wajah Mo Zihong dan menghilang dalam sekejap. Itu cepat. Mo Zihong tercengang, tetapi dia bereaksi cepat terhadap situasi itu. Jari-jarinya bergerak saat aliran cahaya keluar dari Gukin dan membentuk dua melodi yang memblokir pancaran kedua tongkat secara akurat. Boom, boom. Mo Zihong tidak menyangka apa yang terjadi selanjutnya. Selama tabrakan, ledakan itu jauh melampaui apa yang telah dia persiapkan. Dengan ledakan keras yang memekakkan telinga, gelombang kejut yang luar biasa mendorongnya mundur. Dia kemudian melihat siluet merah muda sudah di atasnya. Mencoba menyamai kecepatan saya. Mesia paling canggih sebenarnya dilengkapi dengan kecepatan supersonik. Banyak percikan bercahaya di tubuh Ling Zichen meledak secara bersamaan. Ratusan sinar cahaya turun dari langit dan membombardir Demon Gukin Douluo. Ling Zichen memiliki sifat pemarah. Kemarahannya hampir membuatnya gila setelah dia berada di bawah kendali lawan untuk waktu yang lama. Dia akhirnya berhasil memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik lawan saat ini. Dia berencana untuk menjadi tanpa ampun, jadi dia melepaskan serangan terkuatnya begitu dia punya kesempatan. Keuntungan terbesar dari misinya adalah kecepatan dan kemampuan ofensifnya. Dia saat ini menggunakan ini sepenuhnya. Di sisi lain, Mo Zihong berada pada posisi yang kurang menguntungkan setelah meremehkan misinya. Faktanya, dia bahkan tidak tahu apakah itu misia atau armor perang. Tidak ada tempat lain baginya untuk bersembunyi atau menghindar ketika dia diselimuti oleh begitu banyak sinar cahaya yang meledak-ledak. Apa yang harus saya lakukan? Mo Zihong membuat keputusan cepat, dan cincin jiwa ketujuh di tubuhnya bersinar. Dia melemparkan Demon Gukin di tangannya ke langit. Dia berbalik dan menyatu dengan Demon Gukin dalam sekejap. Segera, Demon Gukin mulai tumbuh di langit dan berubah menjadi Gukin raksasa, dengan panjang lebih dari 5 meter dan lebar 2 meter. Senar Gukin dimainkan sendiri dan menciptakan ritme yang merdu. Melodi yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dan gelombang suara bermekaran ke sekeliling tanpa halangan. Itu adalah avatar setan Gukin. Boom, 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 boom. Ada serangkaian ledakan di langit saat gelombang suara dan sinar jiwa berbenturan satu sama lain, membuat gelombang energi yang dahsyat. Kedua lawan menunjukkan kemampuan ofensif mereka sepenuhnya. Orang pertama yang terpengaruh adalah Ling Zichen. Dia merasa pusing ketika Demon Gukin Avatar mulai memainkan melodi dengan kemampuan mengontrol. Dia dianggap tidak mampu melakukan serangan berikutnya. Ledakan dahsyat kemudian datang dari bawahnya. Gelombang kejut berguling dan menghempaskan Ling Zichen ke kejauhan. Di sisi lain, Demon Gukin Mo Zihong juga sedang tidak enak badan. Dalam amarahnya, Ling Zichen telah menembakkan lebih dari 70% sinar jiwanya. Kekuatan sinar jiwanya terkonsentrasi melalui setiap sirkuit jiwa sumbernya. Kekuatan ledakannya membawa ketakutan pada Tang Wulin di masa lalu. Getaran itu menghantam Demon Gukin dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga ritmenya menjadi tidak teratur. Pukulan itu menjatuhkan Demon Gukin dari langit, dengan tanah pecah menjadi bongkahan tanah di mana ia jatuh. Demon Gukin Douluo Mo Zihong menyaksikan Ling Zichen diledakkan. Kali ini, dia akhirnya menyadari bahwa tubuhnya terlihat kaku sebelum dia diledakkan. Ini berarti dia berada di bawah kendalinya. Sepertinya dia takut dengan melodinya. Dia menahan pukulan keras dari ledakan itu. Cincin pola bercahaya muncul di bawah avatar Gukin Iblis. Logam ungu tua yang indah muncul di permukaan Demon Gukin juga. Itu adalah armor perang 3 kata miliknya. Dengan amplifikasi baju besi pertempuran 3 kata, Mo Zihong dengan cepat menetralkan serangan energi dari sebelumnya. Senar Gukin menghasilkan melodi yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Lemah, terkutuk, lemah, mengantuk. Segala macam melodi tipe kontrol yang kuat menyebar ke sekeliling, membombardir Ling Zichen dari semua sisi. Ini adalah reaksi dari Dewa Perang yang perkasa. Dia sepenuhnya mampu membuat penyesuaian yang tepat berdasarkan situasi di medan perang dan kemudian memilih metode terbaik untuk menyerang lawannya. Pengalaman tempur Ling Zichen tidak sekaya miliknya.
Jika Tang Wulin berada di tempatnya dengan kemampuannya, dia akan mengandalkan kecepatannya untuk membuat jarak di antara mereka setelah melepaskan diri dari kendali lawan. Dari sana, dia akan mencoba untuk berkumpul kembali dengan pasukannya dan tidak mencoba untuk melawan Demon Guqin Douluo sendirian. Serangan melodi Guqin dengan cepat mengacaukan keadaan pikiran Ling Zichen, dan ada alarm bahaya yang intens di dalam misianya. Perisai pelindung Misha didorong ke pengaturan tertinggi setelah merasakan bahwa fluktuasi spiritualnya terlalu kuat. Namun, perisai pelindung pada awalnya dirancang untuk menyaring suara, namun masih agak lemah dalam bertahan dari kekuatan spiritual. Bagaimanapun, kekuatan spiritual ada di mana-mana dan sangat sulit ditangkap. Ini selalu menjadi salah satu masalah utama yang menjadi fokus penelitiannya. Tidak peduli seberapa besar kekuatan spiritual Ling Zichen, itu tetap merupakan orang biasa dan bukan master jiwa. Pikirannya masih terbatas pada apa yang bisa ditahannya. Saat ini, serangan melodi Guqin yang mencengangkan dari judul Douluo tidak hanya menempatkan tubuhnya di bawah kendali orang lain, tetapi juga mengancam nyawanya. Tanda-tanda vitalnya segera menunjukkan reaksi yang parah. Jika ini terus berlanjut, itu mungkin bisa mengakibatkan kepalanya meledak. Sementara itu, aliran cahaya turun dari langit secara tiba-tiba dan menyelimuti tubuh Ling Zichen. Dengan satu flash, cahaya dan Ling Zichen menghilang tanpa jejak. Itu adalah sistem perlindungan diri War God Hall. Ketika sistem merasakan bahwa kehidupan master jiwa dalam kondisi kritis, sampai-sampai mereka tidak mampu melindungi diri mereka sendiri, Aula Dewa Perang akan secara otomatis memindahkan mereka keluar dari sistem untuk memastikan keselamatan master jiwa. Ini adalah fitur terpenting dari medan perang Dewa Perang yang bertindak sebagai tempat latihan. Tidak apa-apa untuk berkultivasi, tetapi tidak baik bagi seseorang untuk mencari malapetaka di sini. Mo Zihong merasa diyakinkan saat dia melihat cahaya turun di hadapannya. Dia beralih dari Demon Guqin Avatar kembali ke bentuk aslinya. Seluruh tubuhnya masih dibalut baju besi perang 3 kata. Dia tidak berhenti bergerak juga tidak terus maju, tetapi sebaliknya, judul Douluo tipe kontrol dengan cepat terbang menuju batas sisinya. Karena dia berada di atas angin, dia harus mempertahankannya dan tidak berperilaku sembrono. Dengan situasi yang dikurangi menjadi 5 lawan 4, dia tidak perlu lagi mengambil risiko. Meskipun dia adalah master jiwa tipe kontrol yang kuat, dia masih dalam bahaya jika dia bertarung melawan master jiwa tipe agility atau tipe serangan jika kekuatan spiritual mereka membuatnya kewalahan. Sementara itu, Tang Wulin, Yuanen Yehui, Su Xiaoyan dan Sima Jinqi mendengar suara di telinga mereka yang memberitahu bahwa salah satu anggota tim mereka telah meninggalkan medan perang saat Ling Zichen dipindahkan. Yuanen Yehui bukanlah satu-satunya orang yang menerima sinyal mara bahaya. Tang Wulin telah mencapai jalan tengah hampir secara bersamaan ketika Demon Guqin Douluo mundur kembali ke sisinya. Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan juga tiba pada waktu yang bersamaan. Tang Wulin melihat siluet Demon Guqin Douluo Mo Zihong bersembunyi kembali ke hutan sisi berlawanan dalam satu pandangan. Dia segera mengerti apa yang membawa mereka ke situasi ini. Dia telah salah menilai. Dia berharap bahwa tim lawan akan mengirimkan petarung terbaik mereka, Skycrosser Douluo, bukan Demon Guqin Douluo Mo Zihong. Dalam rencana awal Tang Wulin, kekuatan ofensif Ling Zichen cukup kuat, terutama ketika dia berpura-pura meledakkan dirinya sendiri. Itu menakutkan, bahkan untuk limit Douluo. Selama Ling Zichen bisa menahan lawan di jalan tengah untuk sementara, anggota tim lainnya bisa membalikkan keadaan dan mendapatkan keunggulan setelah membunuh naga iblis kegelapan. Kemudian, mereka akan mengandalkan kerja tim mereka untuk mendapatkan kesempatan bertarung melawan tim lawan. Ketika itu terjadi, Tang Wulin tidak menyangka bahwa Demon Guqin Douluo akan mengambil jalan tengah. Selain itu, dia telah mengabaikan kemampuan Ling Zichen untuk menolak keterampilan jiwa tipe kontrol gelombang suara spiritual. Kesalahan ini sempat mengakibatkan tersingkirnya anggota timnya di jalur tengah. Soul Land 3 Chapter 1707 Chapter 1707, Suppression. Tidak ada waktu untuk menyalahkan dirinya sendiri lagi. Setelah bertemu Yuanen Yehui, Tang Wulin berkata tanpa ragu sedikit pun, cepat, ambil jalan kiri. Kedua sisi orang yang menonton pertempuran di dalam War God Hall sudah saling bertukar suasana hati. Cahaya berkilau. Ling Zichen dengan Misha telah dipindahkan kembali ke aula di War God Hall. Mechanya mendarat di tanah dan berdiri dengan kokoh. Namun, Ling Zichen di dalam Misha sudah pingsan. Arueheng dan yang lainnya buru-buru melangkah maju dari sisi Shrek. Namun, Misha Ling Zichen dilengkapi dengan sistem perlindungan diri yang sangat kuat sehingga mereka tidak dapat membuka Misha tersebut.
Mereka telah menyaksikan pertempuran sebelumnya sehingga mereka melihat situasi di mana Ling Zichen diserang oleh Demon Guqin Douluo juga. Mereka sangat sadar bahwa dia menderita serangan spiritual. Xie mengerutkan kening dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Aruheng berkata, tidak ada yang bisa kami lakukan ketika lautan roh seseorang terluka. Kami hanya bisa menunggu tubuhnya sembuh sendiri. Kami tidak tahu sejauh mana serangan spiritual yang dia alami dan sejauh mana kemampuan perlindungan dirinya. Ini seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Sistem medan perang Dewa Perang secara otomatis merasakan tanda-tanda vital master jiwa. Jiwa master akan dipindahkan dari medan perang jika dia dalam bahaya. Jelas bahwa dia baru saja mendekati level itu jadi dia seharusnya tidak berada dalam bahaya yang mengancam nyawa. Ini adalah aturan medan perang Dewa Perang. Asiatic Apple Douluo Si Mengshan menjelaskan. Aruheng merasa lega. Bagus kalau begitu. Mereka tahu betul bahwa Ling Zichen adalah direktur pusat penelitian. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka akan berada dalam masalah besar dan harus membenarkannya untuk Sekte Tang. Banyak dewa perang di sisi lain dari aula dewa perang tampak lega. Mereka akhirnya berseri-seri dengan gembira. Mereka kaget sebelumnya saat melihat Tang Wulin dan Sima Jinci bergandengan tangan untuk seketika membunuh naga iblis kegelapan. Di saat yang sama, ini juga pertama kalinya mereka merasa kemenangan mereka di pertarungan grup tidak lagi stabil seperti sebelumnya. Mereka sekarang akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan diri pada saat ini. Tidak ada keraguan bahwa wanita yang mengenakan armor atau misya merah muda memiliki kemampuan terlemah dari sisi Shrek. Demon Guqin Douluo berhasil memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkannya tepat pada waktunya. Bahkan jika 4 anggota tim yang tersisa cukup kuat, mereka memiliki limit Douluo di pihak mereka. Selain itu, ada 2 anggota tim mereka yang mampu melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri. Selain itu, Shrek tidak pernah bisa menyamai War God Hall dalam hal taktik pertempuran mereka. Mereka menyaksikan kompetisi dari layar lebar. Pada saat Ling Zichen disingkirkan dari medan perang, orang-orang dari tim War God Hall sudah bereaksi terhadap situasi tersebut. Mereka secara bersamaan menerima pemberitahuan yang sama dari War God Battlefield yang mencatat bahwa seseorang tersingkir dari jalur tengah tim lawan. Haughty Dragon Douluo Nangongi dengan cepat terbang dengan sayap gandanya saat dia hampir menyeberangi sungai. Sangat mudah baginya untuk menyeberangi sungai karena hampir semua makhluk jiwa akuatik yang ada di sungai semuanya dibunuh oleh Yuanen Yehui sebelumnya. Di sisi lain, Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu dan Pedang Dewa Douluo Su Mengjun mulai bergerak pada saat bersamaan. Mereka bergegas ke sungai dengan kecepatan penuh dan menyeberangi sungai. Mereka maju menuju area inti Shrek dengan cepat dengan menyerbu dari jalur kiri. Sangat jelas bahwa tujuan mereka identik. Mereka mengandalkan keberhasilan mereka dalam menjepit jalan tengah untuk melancarkan serangan dari kedua sisi. Itu cukup mengakibatkan ketidakmampuan tim Shrek untuk merespon dengan baik karena kurangnya anggota tim. Kemampuan Shrek untuk merespons pada momen penting ini bahkan lebih penting. Mereka berada dalam posisi pasif setelah kehilangan salah satu anggotanya. Lebih penting lagi, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa Skycrosser Douluo yang terus-menerus membunuh makhluk buas di hutan sebelumnya telah mencapai jalan tengah. Di medan perang Dewa Perang. Kembalilah, cepat. Tang Wulin secara tidak sadar mendorong Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan kembali ke jalan tengah beberapa saat yang lalu, namun dia segera berubah pikiran di saat berikutnya. Ayo kembali ke base camp kita. Kami harus menjaga base camp kami terlepas dari situasinya, kata Tang Wulin kepada Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan dengan nada rendah. Dia menjabat tangannya pada saat yang sama dan melepaskan aliran cahaya yang melonjak ke langit. Itu meledak di langit untuk mengirimkan sinyal mara bahaya yang mirip dengan Ling Zichen sebelumnya. Tidak diragukan lagi bahwa sinyal itu ditujukan untuk Sima Jinci. Pada saat Tang Wulin menginstruksikan Yuanen Yehui dan yang lainnya untuk pergi ke jalan kiri, dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin sudah terlambat untuk memperkuat jalan kiri sekarang. Jika tim lawan menyerang ke base camp mereka dengan kecepatan penuh, kemungkinan besar mereka akan kehilangan tim lawan pada saat Yuanen Yehui dan yang lainnya tiba di sana. Pada saat itu, base camp mereka akan segera dimusnahkan. Di sisi lain, ada tempat yang bisa mereka pertahankan melawan waktu lawan saat ini. Itu tepatnya base camp mereka. Jalur tengah adalah jalan terdekat ke base camp. Pilihan terbaik bagi mereka sekarang adalah menggunakan jalan tengah. Tang Wulin mengirimkan sinyal mara bahaya untuk membawa Sima Jinci ke sisinya. Kemampuan keseluruhannya akan meningkat satu level lagi dengan kehadiran Sima Jinci. Namun, Sima Jinci masih menjaga jalan yang benar.
Tidak mungkin bagi Sima Jinchi untuk melawan Kaisar Pedang Douluo dan Pedang Dewa Douluo sendirian. Daripada dikalahkan, mereka mungkin juga berkumpul dan bertarung sebagai satu tim. Jika mereka tidak punya pilihan lain, maka mereka akan bertarung dalam pertarungan terakhir melawan tim lawan di base camp mereka. Hanya dengan begitu mereka memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dalam waktu sesingkat itu, pikiran Tang Wulin bekerja dengan cepat untuk membuat serangkaian keputusan yang cepat. Dia sangat menyadari bahwa timnya berada dalam posisi inferior sekarang. Kemampuan keseluruhan mereka lebih lemah dari tim lain sejak awal. Mereka berhasil kembali ketika mereka membunuh naga iblis kegelapan, tetapi eliminasi Ling Zichen tidak diragukan lagi membalikkan keadaan sekali lagi. Terlebih lagi, mereka berada di tempat yang lebih buruk dari sebelumnya. Pada saat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan kondisi Ling Zichen. Ia hanya bisa tetap fokus pada medan pertempuran yang juga menjadi gol terpenting saat ini. Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan dengan cepat menuju ke base camp. Tang Wulin tidak bisa mundur lagi karena harus menunggu Sima Jinchi bergabung dengannya. Hanya dengan begitu mereka bisa mundur ke base camp mereka bersama. Dia merasa agak frustrasi ketika dia melihat siluet familiar itu dari seberang sungai pada saat ini. Skycrosser Divine Spear berwarna putih susu dengan pancaran yang bersirkulasi di permukaannya. Itu tidak mengesankan seperti tombak Divine Atlas, tetapi tampak seolah-olah itu menyatu dengan alam. Terpenuh dalam semua aspek dengan kehadiran Skycrosser Divine Spear. Itulah komentar yang diberikan kepada Skycrosser Douluo. Light Dark Douluo Long Yue pernah memberitahu Tang Wulin bahwa Skycrosser Douluo Guan Yue paling proporsional dari semua limit Douluos. Meskipun menjadi proporsional berarti tidak ada yang istimewa tentang dirinya jika dipikir-pikir dari sisi negatif. Namun, menjadi proporsional juga menandakan stabilitas. Guan Yue selalu seimbang di segala bidang. Dia jarang menciptakan keajaiban, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan lawannya memanfaatkannya. Skycrosser Douluo sudah muncul di tepi seberang saat ini. Demon Guqin Douluo Mo Zihong juga ada di sisinya. Di sisi sungai ini, hanya ada satu Kaisar Naga Douluo Tang Wulin di tim Shrek. Sebelum kedatangan Sima Jinchi, tidak ada keraguan bahwa dia akan menghadapi limit Douluo selain Hyper Douluo dengan kemampuan kontrol yang sangat kuat sendiri. Jelas bahwa ini akan menjadi pertarungan kekuatan yang tidak setara. Tang Wulin tidak menunjukkan rasa takut atau ragu. Sinar emas bersinar sekali di tangannya saat tombak naga emas disulap. Dia mengangkat tombaknya ke arah Skycrosser Douluo di tepi seberang. Guan Yue tersenyum dengan tenang. Suaranya terdengar jernih di telinga Tang Wulin. Dia berkata, "Aku tidak berharap kamu mampu membunuh naga iblis kegelapan secepat itu. Sepertinya Anda sudah mendapatkan rencana ketika saya menjelaskan tentang medan perang Dewa Perang sebelumnya. Baiklah, saya suka orang muda seperti Anda semua. Hari ini adalah kesempatan yang tepat untuk menyaksikan sejauh mana kemampuan Anda. Zihong, pergilah ke base camp mereka. Serahkan ini padaku." "Ya, Wakil Ketua Balai." Demon Guqin Douluo Mo Zihong melompat ke langit tanpa sedikit pun keraguan dan terbang melintasi sungai pembatas dari samping. Tang Wulin tidak bergerak karena sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan Mo Zihong. Ini karena Skycrosser Douluo sudah menguncinya di sisi berlawanan. Sebagai limit Douluo, tentu saja Guan Yue adalah orang yang sombong. Dia tidak pernah bisa membiarkan dirinya bertarung melawan seorang junior dengan Demon Guqin dalam pertempuran 2 lawan 1, terutama ketika Tang Wulin bahkan belum mencapai peringkat limit Douluo dan hanya seorang master baju besi pertempuran 3 kata. Saat ini, tatapannya dipenuhi dengan ketertarikan saat dia memandang Tang Wulin. Pemuda ini telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Setelah Atlas Douluo Yunming mengorbankan dirinya untuk Shrek, Tang Wulin memikul beban untuk membangun kembali Akademi Shrek dengan memimpin siswa Akademi Shrek yang tersisa. Apalagi ia berhasil membuka kembali akademi tersebut dan merekrut siswa baru untuk menghidupkan kembali akademi tersebut sekali lagi. Dia juga telah menetralkan ancaman dari Pagoda Roh. Bagaimana dia bisa menyangkal bahwa ini adalah mukjizat ketika seorang pemuda memiliki pencapaian seperti itu sebelum usia 30 tahun. Guan Yue adalah orang yang santun. Dia tidak pernah keberatan menjadi orang yang menyaksikan keajaiban, seperti bagaimana dia menyaksikan Atlas Douluo Yunming membuat keajaiban saat itu. Mungkinkah pemuda di depan matanya seperti Yunming? Bisakah dia menjadi andalan dunia master jiwa? Dia memikirkan masa lalu ketika Atlas Douluo Yunming mengandalkan Atlas Divine Spear untuk mengalahkan musuh yang tak tertandingi pada saat itu. Justru karena kehadiran Yunming, pengaruh Akademi Shrek meningkat ke puncaknya.
Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas yang bangga menolak menyebutkan acara di mana dia menuju ke Akademi Shrek untuk mencari Long Yeiwei sejak dia menantang Yun Ming sekali. Orang hanya bisa membayangkan dampak peristiwa itu pada Yun Ming pada saat itu. Soul Land 3 Chapter 1708. Chapter 1708, Skycrosser Divine Spear. Yun Ming baru saja jatuh ketika dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer dijatuhkan ke Akademi Shrek selain serangan dari pusat kekuatan kultus Roh Kudus yang tak terhitung jumlahnya pada hari yang penting itu. Siapa lagi yang mampu melukai Atlas Douluo di dunia ini jika dia tidak berusaha melindungi semua siswa di Akademi Shrek? Guan Yue memikirkannya setelah itu dan merasa bahwa Atlas Douluo seharusnya tidak melakukan itu. Jika dia mencoba melarikan diri dengan Roh Kudus Douluo pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya dengan pasti. Dia pasti mampu membalas dendam dari kultus Roh Kudus dan Pagoda Roh dengan mengandalkan kemampuannya yang kuat. Mungkin akan jauh lebih mudah baginya untuk membangun kembali Shrek dengan kemampuannya dibandingkan dengan Tang Wulin sekarang. Bagaimanapun, siswa Shrek yang telah lulus pasti akan berbondong-bondong kembali ke sisi Atlas Douluo sekaligus jika dia mencari dukungan mereka. Namun, dia tidak melakukannya. Dia mengorbankan hidupnya untuk melindungi kemuliaan Shrek. Hampir semua guru di Shrek mengorbankan nyawa mereka juga dan tidak ada satu siswa pun yang meninggal. Setiap siswa hidup, ini adalah semangat Shrek yang sebenarnya. Skycrosser Douluo Guan Yue tidak bisa menahan kekaguman yang tulus untuk Yun Ming setiap kali dia memikirkan kejadian ini. Dia sangat memahami bahwa tidak hanya kemampuannya yang lebih lemah dari Yun Ming, tetapi karakternya juga jauh di bawah Yun Ming. Jika dia berada di posisi Yun Ming, mungkin dia tidak akan pernah membuat keputusan itu. Lagi pula, tidak semua orang mampu mengorbankan hidup dengan keras. Apalagi Yun Ming punya istri yang sangat dia cintai. Namun, dia mampu menjalankan tugasnya tanpa ragu-ragu. Itu sudah cukup untuk membuktikan pengabdiannya yang dalam kepada Shrek. Di sisi lain, pemuda yang berdiri di hadapan dirinya di seberang sungai itu justru adalah penerus mendiang Atlas Douluo Yun Ming. Sebenarnya, Guan Yue memiliki niat untuk adu mekanik dengan Tang Wulin sejak tadi. Ini karena dia ingin melihat apakah pemuda yang dipilih oleh Yun Ming ini memenuhi harapan untuk menjadi penerus Atlas Douluo. Justru karena alasan inilah Guan Yue tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan saat bertarung melawan Tang Wulin. Tombak Dewa Skycrosser selembut giok berkilauan dengan cahaya putih susu. Guan Yue tidak memberi jalan bagi Tang Wulin untuk melancarkan serangan pertama hanya karena dia senior. Dia mengambil setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya dan menikam Skycrosser Divine Spear ke udara dari jarak 100 meter. Pada saat Skycrosser Divine Spear ditikam ke udara, esensi, energi, dan jiwa Tang Wulin sudah terangkat ke tingkat maksimalnya. Ini karena pada saat itu, dia sudah sepenuhnya memahami bahwa Skycrosser Douluo telah menganggapnya sebagai lawan dengan peringkat yang sama. Ruang sekitarnya bahkan sedikit melengkung ketika Skycrosser Divine Spear tertusuk ke depan. Rasanya seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya sudah tidak ada. Semuanya telah lenyap saat tombak itu menusuk ke depan, hanya menyisakan ujung tombak yang muncul selembut angin yang menyegarkan. Ujung tombak menembus langit dan tiba di hadapan Tang Wulin dalam sekejap. Di sisi lain, tombak naga emas di tangan Tang Wulin tetap tidak tergerak saat ini. Skycrosser melintasi langit, melampaui tepi langit. Segala sesuatu di sekitarnya tetap sama tanpa perubahan apapun, tetapi Tang Wulin tiba-tiba mengangkat tombak naga emas di tangannya. Dia meraih tombak dengan kedua tangannya dan membuat gerakan seolah-olah dia sedang mendorong ke atas. Dentang, suara yang tajam terdengar. Tombak Dewa Skycrosser putih tampaknya telah muncul dari udara tipis tepat pada waktunya untuk didorong oleh tombak naga emas. Tabrakan kedua tombak menghasilkan suara merdu yang membungkam semua yang ada di sekitarnya. Setiap suara di daerah sekitar termasuk kicauan burung dan serangga telah menghilang tanpa jejak pada saat itu juga. Guan Yue muncul tepat di depan Tang Wulin. Dia tidak melepaskan keterampilan jiwa apapun. Dia tiba-tiba menarik tombak Dewa Skycrosser lalu dia menusuk ke depan sekali lagi. Itu adalah manuver paling ringkas. Manuver Tang Wulin juga sangat sederhana. Dia menurunkan tombak naga emas dan memblokir ujung tombak Skycrosser Divine Spear dengan cara yang sangat tepat. Ding! Suara yang tajam terdengar. Tombak naga emas benar-benar membungkuk ke belakang dan akan segera menabrak dada Tang Wulin. Tam-tam! Suara detak jantung yang kuat terdengar. Fluktuasi esensi darah yang kuat meledak saat tombak naga emas tiba-tiba meluruskan dirinya sendiri dan melepaskan tombak Dewa Skycrosser. Pada saat yang sama,
Tang Wulin menginjak kaki kanannya ke tanah saat naga emas muncul dari tanah diiringi suara raungan naga yang gagah berani. Naga emas menyerang Guan Yue dari segala arah. Bagian belakang tombak Dewa Skycrosser Guan Yue yang terguncang mendarat di tanah. Itu bersentuhan dengan tanah dengan sangat lembut dan menyebarkan kejutan yang dibawa oleh naga emas mengguncang bumi. Pada saat yang sama, Skycrosser Divine Spear berubah menjadi bayangan tombak yang tumpang tindih, namun siluet Skycrosser Douluo tetap jernih. Dentang. 8 naga emas secara bersamaan bubar. Tang Wulin tidak punya pilihan selain menggunakan tombak naga emasnya sekali lagi untuk memblokir tombak Dewa Skycrosser yang keluar dari bayangan tombak yang tumpang tindih. Kali ini, pancaran kekuatan dari Skycrosser Spear sangat kuat sehingga tombak naga emas menghantam dada Tang Wulin dan membuatnya mendengus pelan. Tang Wulin mundur, namun, sisik tubuh naga emas membantu menetralkan sejumlah besar dampak. Guan Yue tidak memiliki niat untuk mundur sama sekali. Dia menusuk ke depan dengan Skycrosser Divine Spear sekali lagi. Kali ini, semua bayangan telah hilang sama sekali. Dia tidak melakukan manuver One with the Spear, tapi itu hanya tusukan yang sederhana, biasa, dan tidak canggih. Namun, Tang Wulin dapat merasakan bahwa ujung tombak Skycrosser Divine Spear membesar secara eksponensial. Itu berkembang dari satu titik hampir menjadi palu raksasa yang terasa tak tertahankan. Apa yang harus dia lakukan? Sejak awal adu mekanik dengan Guan Yue, Tang Wulin sangat menyadari bahwa orang ini benar-benar memahami roh tombak. Apakah Guan Yue seorang dewa? Apakah dia benar-benar hanya di alam setengah dewa? Namun, mengapa Tang Wulin merasakan tekanan level yang sama seperti yang dia rasakan ketika dia dihadapkan oleh Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa ketika dia bertarung melawan Guan Yue? Saat ini, dia tidak bisa diganggu untuk memikirkannya lagi. Sisik di tubuhnya bersinar terang dan berubah menjadi permukaan seperti cermin. Itu adalah tubuh naga emas yang mendominasi. Di saat yang sama, Tang Wulin memilih untuk membalikkan pertarungan dengan menyerang. Tombak naga emas di tangannya berubah menjadi ribuan bayangan cahaya sebelum sekali lagi menyatu menjadi satu. Saat lawan menyerang terlalu cepat, 1000 jari menuduh hanya bisa diselesaikan dalam area kecil. Ding! Suara yang tajam terdengar. Fang Lin mundur seolah tersengat listrik. Tubuhnya terlempar ke belakang. Sisik yang menutupi seluruh tubuhnya terus berkedip dengan cahaya. Guan Yue mengambil langkah maju dan dia sudah tiba sebelum Tang Wulin. Namun, tombak Dewa Skycrosser sepertinya telah lenyap. Skycrosser Douluo memiliki tatapan lembut saat dia mengangkat tangan kanannya dan melakukan gerakan menamparkan. Pada saat berikutnya, seluruh orangnya lenyap sementara tombak Dewa Skycrosser muncul kembali. Tampaknya melakukan perjalanan melalui waktu dan tiba di depan dada Tang Wulin hampir secara instan sehingga bahkan tombak naga emas tidak berhasil memblokirnya. Jadi inilah roh tombak yang sebenarnya ya. Pada momen krusial, Tang Wulin memanfaatkan kemampuan adaptasinya yang kuat. Dia dengan cepat mengangkat tangan kirinya dan menggunakannya untuk melindungi dadanya. Bola kegelapan tiba-tiba berkumpul di telapak tangannya seolah-olah lubang hitam telah terbentuk tepat di tengah telapak tangannya. Kekuatan hisap yang kuat dengan liar menyerap kekuatan tombak Dewa Skycrosser. Itu adalah Forbid All Laws, Dragon Emperor Break. Dibandingkan dengan waktu ketika Tang Wulin pertama kali menciptakan hukum terlarang Kaisar Naga saat itu, Dragon Emperor Break dihasilkan dengan kematangan yang jauh lebih dewasa saat ini. Akibatnya, dia mampu melepaskannya dalam waktu sesingkat itu. Tombak Dewa Skycrosser berhenti sejenak di udara dan berhenti di tempat yang jaraknya sekitar 1 inci dari cakar naga emas kanan Tang Wulin. Hah! Guan Yue mengeluarkan suara lembut. Tubuh fisiknya juga terungkap segera setelah itu. Dia berdiri tepat di belakang Skycrosser Divine Spear. Pada saat berikutnya, tombak Dewa Skycrosser tiba-tiba menembus ke depan ke telapak tangan Tang Wulin. Saat itu juga, udara di sekitar berubah menjadi bengkok. Segala sesuatu di dalam area dengan diameter 100 meter itu meledak dengan keras termasuk tanah. Tang Wulin terhuyung mundur. Di sisi lain, kekuatan hisap mengerikan yang meledak di udara membuat Skycrosser Douluo menghentikan gerakannya juga. Bagian belakang tombak Dewa Skycrosser menyentuh tanah sekali lagi untuk menstabilkan tubuh Guan Yue. Ketahanan kualitas fisik mereka terungkap sepenuhnya pada saat ini. Saat dia terhuyung mundur, Tang Wulin sudah mengangkat tombak naga emas. Cincin lingkaran cahaya emas memancar keluar dari ujung tombak saat seluruh orangnya menjadi serius dan hormat pada saat ini. Mata Guan Yue bersinar seolah dia bisa melihat sesuatu. Bibirnya tersenyum untuk pertama kalinya. Baik. Tombak Dewa Skycrosser ditusuk ke depan sekali lagi. Pada saat itu,
Tombak Dewa Skycrosser berubah sekali lagi seolah-olah itu adalah pepatah langit dan bumi, seolah-olah itu adalah prinsip keberadaan duniawi.